أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على صخرة السماء في ليالي السوداء. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت درع وأوراق عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Dzulhijjah ini izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus meninggalkan seluruh larangan-larangan. Perintah ini dalam Al-Quran Allah ulangi sampai lebih dari 50 kali. Dan tentunya ini Allah ingin mengatakan kepada kita betapa pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Bahkan dalam firman Allah dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu berikan kemudahan. Allah akan selalu berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki yang tak pernah kita duga. Oleh sebab itu kita tidak mungkin bahagia, apakah itu bahagia di dunia terlebih di akhirat, kalau tanpa ada takwa dalam diri kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hidup, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bermunajat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Apapun yang kita lakukan dihitung ibadah, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan Allah, tidaklah diciptakan manusia dan jin, dan kita termasuk bangsa manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kita berharap setiap detik yang kita lewati di dunia ini menjadi ibadah. Langkah kaki kita ke masjid ini dihitung ibadah, bahkan langkah kaki kita setiap hari itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita bermunajat, bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita, tidak mewafatkan kita kecuali kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan Dzulhijjah, sebelumnya Dzulqa'dah dan sebelumnya Syawal.
Dan ini memang kita menyebutnya sebagai bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Ketika saudara-saudara kita yang kita sebut dengan duyufur rahman, tamu-tamu Allah, sedang melaksanakan ibadah haji di sana, maka paling tidak ada dua ibadah yang penting kita lakukan. Walaupun ini kita menyebutnya ibadah sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dalam hadis Bukhari, kalau kita ingin mendekati Allah, ingin dekat dengan Allah, maka kerjakanlah perkara-perkara sunnah. Tentunya setelah mengerjakan yang wajib. Kalau kita nanti sudah disukai Allah, tapi tentunya kita juga suka dulu dengan Allah, ada hub, ada cinta kepada Allah dengan mengerjakan sunnah-sunnah Allah, maka insya Allah Allah akan berikan cintanya kepada kita. Dan ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita melihat, maka nampak kebesaran Allah. Ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Seorang ahli sufi mengatakan, bagaimana mungkin permohonan kita tidak dikabulkan Allah ketika apapun yang Allah perintahkan kita kerjakan. Tentu Allah akan malu ketika kita minta bantuannya dan Dia tidak memberikan. Ketika apapun yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu wajib maupun sunnah, kita kerjakan. Dan ada dua ibadah. Yang pertama adalah puasa. Ada yang mengerjakannya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang mengerjakannya tanggal 8 dan 9 Tarwiyah dan Yaum Arafah. Tarwiyah artinya itu besok. Dia mengerjakan Sabtu dan Ahad. Yaum Arafah, meskipun tahun ini ada perbedaan waktu antara Arab Saudi dan Indonesia terkait kapan 9 Zulhijjah. Karena di Indonesia itu waktunya duluan 4 jam. Maka hari ini belum masuk ke tanggal 9. Sore nanti menjelang maghrib belum masuk. Makanya sore nanti masih tanggal 8. Makanya besok itu Tarwiyah. Hari ini Tarwiyah, besok hari Ahad nanti kita Arafah. Sabtunya Tarwiyah. Dalam hal ini ada dua pendapat besar memang, tapi Indonesia mengikuti Arafah adalah suatu hari di mana itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan kebetulan dengan wukuf itu hanya memang kebetulan saja di hari wukuf itu juga tanggal 9 Zulhijjah. Apa dalilnya? Puasa Arafah di bulan Zulhijjah itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Jadi belum lagi disyariatkan haji. Haji itu disyariatkan pada tahun 10 Hijriah. Jadi belum disyariatkan haji, belum ada wukuf di Arafah, puasa Arafah sudah disyariatkan. Dan itu memang tanggal 9 Zulhijjah. Maka Indonesia dan Mabin yang lain karena sudah menetapkan, maka kita puasa Arafah di hari Ahad dan Senin kita Idul Adha. Lantas, bagaimana kita biar bisa sama dengan orang wukuf? Maka ada ulama yang mencoba mengambil jalan tengah. Jika kita ingin juga puasa ketika saudara-saudara kita wukuf, maka puasalah di hari Tarwiyah. Berarti besok kita puasa.
Namanya puasa tarwiyah, tapi itu ketika saudara kita wukuf. Karena memang belum masuk waktunya. Jadi kalau kita paksakan saudaraku, maka kita puasa. Di sana belum wukuf. Karena 4 jam kemudian baru mereka wukuf. Secara usul fikih, ibadah itu salah satu sebab ibadah adalah masuknya waktu. Seperti Jumat ini, kalau kita tadi Jumat dipercepat jam 10, maka Jumatnya tidak sah. Tetapi kalau Jumatnya diperlama, misalnya kita Jumat pada jam 2 karena ada suatu kejadian, maka Jumatnya tetap sah. Tapi kalau didahulukan, maka sholatnya tidak sah. Karena belum ada sebab. Sholat itu ada sebab, ada syarat. Syaratnya orang Islam, sebabnya masuk waktu. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perdebatan itu tidak perlu diperpanjang ketika kita tahu masalahnya. Silahkanlah kita berpuasa. Kalau mau menyerupai orang yang wukuf, silahkan puasa pada hari tarwiyah bersamaan dengan orang wukuf. Dan silahkan puasa di hari Ahad. Kembali untuk hari Arafah. Yaumul Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah puasa yang pahalanya luar biasa, dalam hadis dikatakan kalau kita puasa hari tarwiyah itu pahalanya 1 tahun penuh. Kalau puasa Arafah 2 tahun, diampunkan dosa kita setahun dan sesudahnya. Dan selanjutnya juga ada ibadah yang sangat penting di bulan haji ini. Kita menyebutnya dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Dan kurban ini adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya saja sudah kurban. Dari kata qaraba, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah satu tanda kita dekat dengan Allah dan mau dekat dengan Allah adalah dengan menyembelih binatang kurban. Oleh sebab itu wajar Rasulullah SAW mengancam umatnya. Kita umat Nabi Muhammad diancam Rasul, man lau sa'atan walam yudhi. Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak mau menyembelih binatang kurban, fala yuqribanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya kita tidak diakui oleh umat Nabi Muhammad. Maka mumpung masih ada waktu, bisa di hari Senin, hari Raya Adha, atau kita lakukan di hari Tasyrik. Kapan Tasyrik? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita bisa sembelih binatang kurban. Dan Allah ingatkan ketika kita menyembelih binatang kurban, dalam firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dagingnya. Nanti dagingnya kita bagi-bagi. Ada yang membaginya sepertiga untuk kurban, sepertiga untuk hadiah untuk orang kaya, dan sepertiga untuk orang miskin. Jadi ibadah kurban ini siapapun wajib dapat. Miskin nggak miskin tetap dapat. Pekurban juga dapat. Cuma tinggal panitia membaginya secara proporsional. Kalau lebih banyak lagi orang miskin, berikanlah porsinya lebih besar, dan itu terserah panitia. Ayat ini Allah menegaskan kepada kita, sebenarnya yang Allah inginkan dari kita hanya takwa kita, hanya ketaatan kita kepada Allah ketika ada perintah kurban. Allah berikan kita rezeki dan Allah perintahkan kita berkurban. Maka yakinlah dengan rezeki itu kita lakukan kurban, dan Allah akan tambah rezeki kita. Kenapa Allah tambah rezeki kita? Karena memang kita taat kepada Allah. Kalau kita ibaratkan kita dengan Nabi Ibrahim, yang ketika perintah turun, yang disembelih adalah anak, itu bisa bayangkan
bagaimana beratnya Nabi Ibrahim melaksanakannya, tapi Nabi Ibrahim taat. Makanya Nabi Ibrahim mendapat tempat yang luar biasa sebagai abal anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Gelar yang lain adalah Khalilullah, kekasih Allah. Begitu yakinnya dia. Bahkan tidak hanya Nabi Ibrahim, ketika ditanyakan dengan istrinya, juga istrinya mau. Ketika ditanyakan kepada anaknya, juga anaknya Ismail dengan rela mau mengorbankan dirinya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara lihat, ternyata Allah tidak mau memberi Ismail. Dia hanya ingin melihat ketaatan Nabi Ibrahim. Dia hanya ingin melihat ketaatan Hajar. Dia hanya ingin melihat ketaatan Ismail. Maka Allah gantikan dengan kibas, Allah gantikan dengan kambing yang menjadi sembelih. Allah gak ingin menyusahkan kita ketika ada syariat kurban. Allah ingin melihat ketaatan kita, dan Dia akan bangga. Karena ketika kita diciptakan, malaikat pernah komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa manusia diciptakan yang kerjanya hanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Inilah saatnya kita menunjukkan kepada para malaikat bahwa kita memang diciptakan Allah sebaik-baik ciptaan, dan kita taat terhadap perintah Allah apapun itu. Dan salah satu perintahnya saat ini yang harus dikerjakan adalah menyembelih binatang kurban, dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu pernah beredar bahwa seandainya satu lembu, satu kurban itu 15 juta, satu masjid ada 10 lembu, maka ada 150 juta. Kalau seandainya ini uang diproduktifkan, tentu masyarakat akan lebih sejahtera. Tapi ini adalah pendapat yang sesat. Karena pada hari kurban tidak ada ibadah sebaik menyembelih binatang kurban. Tidak ada ibadah. Karena itu perintahnya. Jangan pernah kita mencoba mengangkangi perintah Allah seakan-akan kita lebih pintar dari Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa dengan kali-kali kita kumpulkan dan tidak menyembelih binatang kurban, kita bisa mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Karena sebenarnya Allah lah yang mengatur rezeki kita. Allah penggerak rezeki. Maka ketika apapun yang Allah perintahkan, kita sami'na wa ata'na. Saudaraku, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah keimanan kita, bisa kita mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul takwa kepada kita. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan hati kita dan keuangan kita untuk bisa berkurban tahun ini. Semakin banyak kurban kita, tentu semakin menunjukkan bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bertakwa. Mengapa? Karena semakin banyak yang bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Barakallahu lakum fil Qur'an karim wa lakum min al-ayati wa tibilati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu.